Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Stefani Suwongso, ibu anak dua dengan segala kesibukannya. Apa kabarnya teman-teman bunda-bunda semuanya? Semoga selalu sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jadi di hari yang berbahagia ini, sebahagia hati emak-emak yang baru menerima uang bulanan dari pak suami. Uhui, apalagi ditambahinnya kan uang bulanannya untuk beli skincare. Tambah senang lah hatinya. Jadi di video kali ini aku akan memberitahu cara supaya waktu rebahan emak-emak itu bertambah banyak setiap harinya. Jadi untuk yang mau tahu bolehlah disimak video ini sampai akhir ya. Tapi untuk mendapatkan itu kita harus berepot-repot untuk beberapa waktu sesaat gitu. Enggak lama, palingan sejam atau 2 jam gitu ya kan. Tapi kalau enggak pakai di syuting-syuting ini ya kan, bisa lah cuman sejam gitu. Jadi terlihat lah ya kan, aku sudah membongkar belanjaan-belanjaan. Kalau kita sudah membongkar belanjaan-belanjaan, berarti tandanya kita akan melakukan food prep. Tapi kali ini kita tidak food prep, tapi kita langsung melakukan yaitu meal prep. Apa itu meal prep? Ada-ada aja mama-mama ini. Kemarin food prep, sekarang meal prep. Nah, ini dia ya. Aku akan memberitahu apa itu meal prep. Jadi meal prep itu sebenarnya seperti food prep, tapi bedanya meal prep ini adalah kita mengelompokkan makanan-makanan yang mau kita masak sehari-harinya itu, seperti mempersiapkannya, sayur-sayuran hari ini kita mau masak apa, besok mau masak apa, kita siapkan dari sekarang supaya kita bisa masak dengan waktu sesingkat-singkatnya, sepadat-padatnya, terus tinggal cemplang-cemplung, selesai, sereng-sereng selesai. Senang kan kalau misalnya masak semudah itu, sesimpel itu, dan waktunya sesingkat itu tanpa ribet-ribet segala macam. Ya senang lah, namanya kita mama-mama ini kita membutuhkan hal-hal seperti itu. Apalagi zaman sekarang ini sudah ada benda-benda yang canggih gitu. Kalau yang punya ya alhamdulillah, tapi kalau kayak aku ini masih menggunakan yang biasa-biasa saja, yang sedang-sedang saja gitu ya kan. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur dan mencari tips-tips supaya kita bisa memasak dengan santai, cepat, anti ribet, dan menambah waktu rebahan kita. Jadi tadi di pertama aku sudah melihatkan apa saja yang aku beli untuk protein hewaninya, itu ada ikan-ikanan dan juga hati gitu ya kan. Udah aku kotak-kotai sesuai dengan harinya gitu. Jadi kalau misalnya bunda-bunda teman-teman itu membeli ikan 1 kilo, bunda potong-potong menjadi beberapa bagian atau mau cuma sebiji-sebiji, seekor-seekor itu, bunda masukkanlah dia ke dalam kotak-kotak ya kan. Seharinya, entah hari ini mau masak ikan balado, besoknya mau masak ikan santan, ikan ini, ayam segala macam. Nah, dimasukkan ke kotak-kotaknya satu persatu supaya kita tinggal mengambil kotaknya saja seketika kita mau memasak. Kita nggak perlu lagi menunggu si ikan yang beku 1 kilo ini dalam kulkas untuk cair dulu gitu ya kan. Kalau kita ingat di saat malamnya ya nggak apa-apa kita mengeluarkan terlebih dahulu. Tapi kalau kita tiba-tiba mau masak, terus kita teringat lah, aduh ikannya 1 kilo tapi pada beku, kita tunggulah dia dulu mencair gitu ya kan. Hilanglah waktu kita 15 menit, 20 menit gitu kan. Padahal kalau misalnya kita sudah meal prep, walaupun kita sibuk ya kan, saat ini tuh kita sibuk, tapi kita siap tuh santai, sesantai-santainya di kemudian hari. Jadi begitu ya teman-teman, bunda-bunda semuanya gitu ya kan. Jangan menganggap ini tuh ada-ada aja mama-mama zaman sekarang nih. Food prep lah katanya, meal prep lah katanya. Tapi sebenarnya di dalam kata-kata itu tuh tersimpan banyak makna, tersirat gitu ya kan. Terkandung ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terus kalau ada yang bilang, alah itu palingan cuma ikut-ikutan aja gitu ya kan. Nanti kalau misalnya udah selesai videonya nggak ada lagi besok-besoknya. Jangan begitu, jangan salah. Namanya setiap orang itu mau memulai, dia bakalan memulai di hari itu. Kalau dirasanya udah seneng gitu ya kan, udah enak, tanpa ribet, tanpa capek, tanpa lama-lama di depan kompor gitu ya kan. Pasti besoknya dia bakalan membuatnya lagi, mengulanginya sampai dia jadinya konsisten. Tuh kan, jadi nyap-nyap nih mak-mama nih. Kadang mah netizen begitu ya kan. Tapi alhamdulillah syukurilah tidak ada netizen-netizen yang jahat mulutnya untuk berkomentar di kontennya aku begitu. Lanjut ya kan, dari tadi tuh nyap-nyap ya begitulah mak-mama ya kan. Yang apa yang mau dibahas, tapi yang dibahas apa nggak apa-apa. Melenceng-melenceng sedikit itu biasa. Jadi ini terlihat sayurnya ada buncis, wortel, kol, dan kacang panjang. Aku sebenarnya kemarin tuh mau membeli yang lain-lainnya, tapi cuman terbeli yang ini aja. Soalnya aku sudah tercengang-cengang ya kan, karena harga bahan-bahan di pasar itu lagi naik daun. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Memang seperti itulah, roda itu berputar gitu ya kan. Saat ini murah, besok mahal, itu biasa. Namanya berdagang, kita yang tukang beli, kita lah yang terkejut-kejut.
Saking aku terkejutnya aku sampai nggak tahu ini sebenarnya total belanjaan aku berapa gitu ya kan. Aku tuh kemarin sebenarnya mau membuat meal prep ini sekaligus 2 minggu. Tapi karena aku sadar kotak-kotak aku di rumah itu alias tempat-tempatnya untuk menyimpan sayur-sayuran dan juga lauk pauk segala macamnya itu terbatas. Jadi kita mengurungkan diri kita ya kan. Kita buat aja lah untuk seminggu ya kan gitu. Nanti kalau misalnya kotak-kotaknya sudah bertambah entah ada yang menghibahkan atau yang mau memberi aku kotak-kotak gratis ya kan. Nggak apa-apa gitu ya kan. Bisa call me. Sukanya yang gratisan gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa, itu rezeki, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bunda-bunda dan teman-teman di rumah tuh ada banyak gitu ya kan kotak-kotaknya gitu, bisa lah dibuat untuk sekali 2 minggu, boleh juga gitu ya kan. Semua tuh tergantung gitu ya kan, tergantung angka-angka cuannya dan juga tergantung kotak-kotaknya. Entah apa lagi gitu ya kan namanya, entah kotak-kotak, entah food container, mungkin nama kerennya food container itulah ya kan gitu. Pokoknya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak mempersulit hidup, kita buat lah ya kan. Seperti ini nih ya kan, meal prep ini tuh nggak mempersulit hidup kita. Walaupun memang kita tuh agak repot di awal gitu, tapi kita bakalan bersantai-santai di kemudian hari. Coilah, mantap bukan? Mantap lah. Semua itu kembali kepada diri kita sendiri lagi ya kan. Tapi kalau di aku gitu aku senang karena kita itu bisa masak dengan simpel, mudah, anti ribet dan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, sepadat-padatnya gitu ya kan. Udah kayak proklamasi nih, udah mantap. Jadi kali ini aku membelilah bawang kesukaanku dan langgananku ya kan. Apalagi kalau bukan bawang merah yang godang-godang alias gadang-gadang alias besar-besar ini ya kan. Kenapa kok suka sekali sama bawang besar-besar? Ya karena itu gitu ya kan. Aku tuh agak ribet rasanya membuka bawang yang kecil-kecil alias kecil-kecil itu. Makanya aku membelilah bawang yang besar ini supaya membukanya itu lebih satset. Maklum lah ya kan, mama ini kesabarannya setipis tisu dibagi 4. Jadi dia tuh nggak sabar untuk membuka bawang kecil-kecil. Minggu kemarin aja itu dibelinya bawang kecil-kecil itu karena murah gitu. Kalau nggak murah ya mungkin tidak akan terbeli. Jadi ini sengaja dibukanya cuma sebagian dan sebagian lagi bawang-bawangnya itu disimpan gitu ya kan di tempat bawang supaya bisa untuk agak lama sedikit. Karena di kulkas itu takutnya lembab dan dia tidak tahan lama. Mari kita melanjutkan misi kita ke percabe-cabean gitu ya kan. Percabe-cabe nih ya, bukan cabe-cabean yang gonceng 3 di motor itu, bukan. Jadi untuk cabai ini pun juga kemarin memang harganya lumayan gitu, tapi tidak apa-apa, namanya kita membutuhkan kita akan tetap membelinya. Walaupun aku mencari cabai yang harganya murah meriah, tapi memang dia tuh nggak secakep cabai-cabai yang harganya di atas itu. Tapi nggak apa-apa, kita nih emak-emak bisa mengakali supaya cabai-cabai ini masih bisa tetap bertahan lama gitu. Bagaimana caranya? Tenang, nanti akan aku beritahu caranya. Jadi kita putili aja dulu tangkai-tangkainya ini dari cabai-cabainya, lalu kita simpan supaya kita mempermudah untuk menggunakannya. Nggak perlu kita putir-putir lagi kalau misalnya mau masak. Apalah ya kan bahasanya tempat bunda-bunda dan teman-teman tuh putir-putir itu maksudnya tangkainya dibuang-buangi gitu ya kan. Jadi minggu ini kita masih setia dengan si petai gitu ya kan, walaupun bau tapi kamu membuat candu, aduhai gitu, mantap gitu. Karena kita memang membelinya itu di saat harganya murah, kalau mahal ya nggak kita beli gitu. Karena kita dalam emak ya kan yang mencintai harga murah meriah mantap, apalagi kalau udah murah dapatnya banyak, itulah yang paling kita cari, betul? Betul. Lanjut kita ke perbumbuan gitu, karena memang tadi tuh aku membeli cabenya itu kurang bagus, jadi aku akan mengolah cabai ini langsung untuk menjadi bumbu balado. Jadi semua yang mau dibalado-balado gitu ya kan bisa lah menggunakan bumbu ini, dan ini juga salah satu tips dan trik supaya kita tidak capek untuk membuat cabai setiap hari kalau misal mau membalado gitu ya kan. Membalado, apa itu bahasanya membalado, pokoknya menyambal gitu. Ini dia kenapa bawang tadi tuh aku bukanya agak banyak gitu ya kan, karena sebagiannya bakalan dijadikan bumbu. Karena aku tahu karena minggu ini aku akan membuat banyak tumis-tumisan dan segala macamnya. Jadi selain kita membuat bumbu untuk menumis-numis, kita akan juga membuat bumbu dasar, yaitu bumbu putih kalau kata orangnya. Karena bumbu putih itu ternyata banyak bisa digunakan untuk jenis-jenis makanan atau masakan yang mau kita masak. Jadi kita tidak perlu susah-susah lagi untuk membuat bumbu karena kita udah ada stoknya. Jadi selain kita meal prep untuk sayur-sayuran dan bahan-bahan makanan lainnya, kita juga akan membuatnya semaksimal mungkin dengan cara membuat perbumbuan ini. Dan untuk bahan-bahannya juga nggak terlalu susah ya teman-teman bunda-bunda gitu ya kan. Kalau misalnya bunda-bunda teman-teman punya bawang merah, bawang putih, terus dibekasilah sedikit kemiri. Tapi lebih mantapnya kalau misalnya di rumah tuh ada ebi, digoreng sebentar, terus nanti di blender bersama lah dengan bawang merah, bawang putih dan juga kemiri, itu lebih mantap juga ya kan. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, 3 bahan itu aja ditumis ya kan. Dan ini juga tips dari aku, kalau misalnya mau tumisannya itu lebih tahan lama dan juga tidak terlalu banyak menggunakan minyak, sebelumnya itu jangan dikasih minyak dulu, tapi ditumis aja sampai airnya agak mengering, baru sudah agak mengering baru dikasih minyak dan ditumis lagi sampai dia matang.
Ini tuh dijamin dia tidak akan terlalu banyak menggunakan minyak. Tuh, seneng kan nggak pakai minyak banyak gitu ya kan. Jadi juga tumisannya rasanya endul. Tuh, senang sekali lah mama-mama seperti itu. Pokoknya yang hemat-hemat itu menyenangkan. Jadi selanjutnya aku akan membuat bumbu balado gitu ya kan. Jadi segala macam balado bisalah digunakan dengan itu ya. Bumbunya seperti biasa gitu. Bawang merah, bawang putih, cabai. Kalau misalnya cabai ada cabai besar dan cabai keriting itu lebih bagus dan ditambah terasi sedikit. Tapi karena aku nggak mempunyai terasi jadi ya udahlah kita buat seperti ini saja. Tapi ini juga udah enak mantul. Jadi kalau misalnya mau membalado nggak perlu lah kita harus memutil-mutili cabai, membuka-buka bawang segala macam ya kan yang membuat kita tuh menangis karena agak pedih-pedih matanya gitu ya kan. Karena kita sudah ada ya kan bumbu yang kita buat bumbu balado. Jadi kita tuh masaknya bisa sat-set gitu ya kan. Bukalah kulkas, ambillah dalam kotak, panaskan dia sebentar lalu kita aduk-aduklah dengan bahan-bahan yang mau kita balado tadi. Sudah jadi mak selang gitu. 10 menit, 5 menit sudah selesai masakan kita. Dan untuk menumis bumbu balado ini kita juga seperti yang di awal tadi tidak menggunakan minyak dulu gitu ya kan. Jadi kita tuh menyusutkan airnya dulu. Setelah airnya susut barulah kita menambahkan minyak. Dan ini minyaknya juga nggak terlalu banyak soalnya dia sudah susut airnya gitu. Terus kita aduk-aduklah dia sampai masak. Udah masak kita simpan dia di wadah lalu dinginkan dan masukkan ke dalam kulkas. Ini bisa tahan sekitar 1 bulanan. Kita lanjutkan lagi ke makanan 1001 umat ya kan. Kenapa 1001 umat ya? Karena memang tempe ini banyak digemari gitu ya kan. Bisa jadi 70%, 80%, 90% atau seluruh orang Indonesia itu menyukai tempe. Jadi aku membeli tempe dan tahu ini selalu setiap minggu tidak pernah terlupakan ya kan. Jadi untuk tahu dan tempe ini sebagiannya akan aku masak bumbu dan sebagiannya lagi aku simpan seperti ini aja ya kan. Karena untuk tempe dan tahu masak bumbu itu juga bisa mempersingkat waktu kita memasak. Jika kita sedang malas atau sedang capek kita bisa menggorengnya dan menambahkannya dengan telur ceplok dan juga sambal balado kita tadi. Kita sudah makan dan endulita. Serta simpel mudah dan praktis ya kan. Awalnya tadi aku sebenarnya mau membuat 3 bumbu gitu ya kan. Bumbu putih, bumbu balado sama bumbu kuning gitu ya kan. Tapi karena aku berpikir aku tuh jarang sekali untuk memasak yang gulai-gulai gitu ya kan, yang menggunakan bumbu kuning ya udahlah gitu kan. Aku mengurungkan niat. Jadi aku menggunakan bumbu putih dan juga bumbu balado aja gitu. Tapi kalau misalnya bunda-bunda dan teman-teman di rumah gitu ya kan yang suka gitu masak gulai-gulai yang bersantan-santan yang menggunakan bumbu kuning itu bagus juga untuk menyetoknya gitu. Apalagi nanti untuk bulan puasa gitu itu sangat-sangat simpel gitu ya kan. Jadi kalau misalnya kita tuh terbangun agak telat sedikit di sahur gitu ya kan. Kita udah ada bumbunya, kita tinggal cemplungkan aja terus kita masak, kita aduk-aduk gitu ya kan. Jadi kita tuh nggak susah untuk membuka-buka dan membuat bumbunya lagi. Nah ini untuk lelenya tuh aku kasih juga bumbu ya kan. Bumbu yang tadi juga yang untuk tempe tapi aku bagi ke sini dan aku tambahkan ketumbar dan juga penyedap rasa dan garam gitu ya. Terus ini nanti bisa disimpan gitu. Kalau misalnya mau masak tinggal digoreng seperti temannya untuk tempe tahu goreng tadi itu kan. Udah ada sambalnya, udah ada tempenya, ada tahunya, ada ikannya, sayurnya tinggal masak. Udah jadi ya kan. Nggak susah ya kan, mudah, simpel dan inilah dia yang kita cari sebagai emak-emak. Yaitu kesimpelan yang hakiki ya kan, yang satset pokoknya. Ini aku tadi juga udah mengungkap hati ayamnya dan juga tinggal dimasukkan di dalam kulkas dan bisa disimpan. Nah jadi inilah dia penampakan meal prep aku di minggu ini. Ini tuh minggu ketiga di bulan Februari ya bunda-bunda dan teman-teman gitu ya kan. Jadi semuanya tuh sudah tertata rapi sesuai dengan kelompok-kelompoknya gitu ya kan. Jangan ada yang keluar kelompok nanti dipanggil susah gitu ya kan. Jadi kita tuh masak lebih simpel dan juga waktu memasak itu lebih singkat gitu ya kan. Dan juga waktu rebahan itu agak panjang sedikit. Kalau pula ada ya kan, dan juga kalau pula waktunya digunakan untuk rebahan gitu. Jadi itu dia tips dan caraku supaya misalnya masak itu tidak terlalu banyak memakan waktu dan juga kita bisa satset dan juga tidak terlalu repot ya bunda-bunda dan teman-teman. Kalau misalnya suka dan mau diterapkan di rumah ya alhamdulillah, semoga apa yang aku lakukan ini bisa bermanfaat gitu ya kan untuk bunda-bunda dan teman-teman. Jadi karena aku sudah selesai untuk melakukan meal prep hari ini, maka selesai juga aktivitas aku kali ini ya bunda-bunda dan teman-teman. Aku juga mengucapkan terima kasih yang banyak sebanyak-banyaknya kepada teman-teman dan bunda-bunda yang selalu setia menonton video aku sampai akhir. Dan juga aku mohon maaf jika ada kata-kataku yang salah atau kurang berkenan di hati bunda-bunda dan teman-teman. Insya Allah kita berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.